warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di kesempatan yang bahagia ini, marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua dimampukan oleh Allah untuk melangkahkan kedua kaki kita menuju majlis yang penuh barakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Harapan kita bersama, kehadiran kita di sini dicatat sebagai tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan di setiap aspek kehidupan kita semua, yang menunjukkan kepada kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Di pagi hari yang mulia ini, kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia semuanya melantunkan takbir, tahlil dan tahmid dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan juga oleh jutaan jamaah haji yang sekarang mereka menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah sebagaimana yang diamalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Ibadah haji, salat Idul Adha, dan sebelumnya shaum Arafah dan penyembelihan kurban hadir yang dapatkan muslimin setiap tahunnya secara berulang-ulang. Pengulangan demi pengulangannya yang sudah seharusnya meninggalkan bekas yang mendalam untuk ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, dan kita tidak berharap dia datang pergi begitu saja tanpa meninggalkan manfaat yang besar untuk keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah-ibadah istimewa di bulan Dzulhijjah ini tidak bisa dipisahkan dengan sejarah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan juga ibunda Hajar. Apabila kita ingin mentadabburi sejarah perjalanan kehidupan mereka, maka kita akan memetik banyak pelajaran berharga untuk menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari sejarah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu memahami
bahwa hakikat ajaran agama Islam yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya dan menerima sepenuh jiwa pedoman hidup yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah memberi contoh keteladanan kepada kita tentang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sang anak, yaitu Nabi Ismail, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakannya dengan penuh kepatuhan, dengan penuh keikhlasan. Demikian pula dengan Nabi Ismail selaku sang anak, beliau menerimanya dengan lapang dada, dengan penuh kepasrahan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya surat As-Saffat 102 sampai 107. Falamma ma'usiyya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lijabin wa nadaynahu ayya Ibrahim qad sadaqtahu ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadzal lahwal balagul mubin wa fadaynahu bidibhin 'azim. Ketika anak itu sampai pada usia lanjut, berusaha bersama-sama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah dan bagaimana pendapatmu. Sang anak yang begitu soleh menjawab apa yang diminta oleh ayahanda. Nabi Ismail selaku anak menjawabnya, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lijabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri, Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Nabi Ibrahim, kami panggil dia wahai Ibrahim. Sesungguhnya Tuhan telah membenarkan mimpi itu, dan demikianlah sesungguhnya kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam praktek ibadah kurban menunjukkan jiwa tauhid yang murni, jiwa tauhid yang begitu luar biasa oleh sosok orang yang bernama Nabi Ibrahim dan keluarganya. Betapa tinggi jiwa kebesaran diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, yaitu untuk memenuhi perintah Allah, berani mengorbankan nyawa demi kebaktian tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya lewat suatu mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam diikuti Nabi Ismail alaihissalam atas kerelaan ibunda tercinta, Ibu Hajar, berani mengorbankan, yaitu untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitulah maka kita sebagai insan yang senantiasa beriman kepada Allah patuh meneladani melalui ibadah kurban. Ibadah kurban dengan seekor hewan tentu tidaklah seberat dibandingkan nyawa seorang Ismail. Inilah yang kemudian menjadi perhatian kita bersama. Nyawa seorang Ismail, walaupun perintah perbuatan tersebut pada akhirnya diganti oleh Allah dengan seekor sembelihan yang besar, namun ketiganya berhasil membuktikan adanya kepatuhan, kepasrahan, ketakwaan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya kita untuk senantiasa mempercontohkan diri kita kepada baginda
Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meneladaninya, di antaranya itu dengan ibadah kurban. Karena dengan ibadah kurban itu selain kemudian manfaat batinnya untuk dikonsumsi, untuk dibagikan, tidak kalah pentingnya akan menjadikan setiap insan menjadi hamba yang bertakwa. Al-Hajj ayat 37, la yanalallahu wa la dimauha walakin yanalahu taqwa minkum kadzalika sakhkharahu litukabbiruhu 'ala ma hadakum wa basyiril muslimin. Daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak akan dapat mencapai ridhonya Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikian Allah menunjukkan kepadamu supaya mengagungkan atas hidayah yang Allah berikan kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka kita sebagai muslim yang beridul adha, apalagi kemudian berkurban dengan ikhlas, dengan khusyuk, maka sudah seharusnya kita menjadi pribadi yang semakin solih, menjadi pribadi yang semakin berjiwa muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjiwa tauhid, mengesahkan Allah dalam segala hal, berjiwa senantiasa untuk terus termotivasi bersifat yang terpuji, seperti sabar, seperti syukur, ikhlas, kemudian saling tolong menolong, bantu membantu, semangat beribadah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu besar sekali manfaat ibadah kita, ibadah kurban, dan kebaikannya sangat besar yang kemudian kita akan terima. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, ketika Zaid bin Arqam bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, apakah kurban itu? Kurban itu adalah sunnahnya bapak kalian, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa ya Rasul yang aku dapatkan manfaat dari berkurban? Rasul menjawab, setiap selai rambutnya adalah satu kebaikan. Dia bertanya lagi, bagaimana dengan bulu-bulunya wahai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, setiap selai bulunya adalah satu kebaikan. Hadis dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Tidak bisa kita bayangkan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, berapa banyak jumlah rambut bulu yang ada di hewan yang kita keluarkan untuk kurban. Tentu apabila kita ingin menghitungnya, pasti kita akan kesulitan, dan begitulah banyaknya kebaikan yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini pentingnya ternyata keutamaan begitu besar manfaatnya, selain kemudian untuk dunia, lebih-lebih manfaatnya nanti untuk nanti kita di akhirat. Karena ibadah kurban adalah amalan orang-orang yang bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya. Dia akan senantiasa memperhatikan hubungan dia dengan Allah, hablum minallah. Hubungan dia dengan manusia pun dia juga perhatikan, hablum minan nas. Maka dia akan menjadikan seseorang yang dikasih sayang oleh Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, karena 3 perkara. Ini dalam kitab Nasha'ihul Ibad yang setiap hari Ahad ba'da subuh kita kaji di masjid tercinta Nurul Furqan ini. Di situ diterangkan ketika Nabi Ibrahim ditanya, dengan sebab apa engkau mendapatkan panggilan Khalilullah, kekasih Allah? Nabi Ibrahim kemudian menjawab, bi-thalathati asya'a, yaitu dengan 3 perkara. Yang pertama yaitu aku lebih mengutamakan perintahnya Allah dibanding yang lainnya. Perintah Allah di situ ada hikmah yang bermuatan hablum minallah. Dan yang kedua, aku tidak meresahkan hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah untuk aku, minar rezeki, termasuk rezeki. Di situ ada hikmah yang bermuatan tidak hubbud dunia, tidak cinta dunia. Dan yang ketiga, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku tidak makan siang, aku tidak makan malam, kecuali aku makan bersama orang-orang yang aku ajak makan. Ada satu riwayat di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa sampai beliau jalan 1 mil, milan wa milaini, milan au milaini, 1 mil atau 2 mil, mungkin kira-kira 3 kilometer beliau berjalan untuk mencari orang yang untuk bisa diajak makan bersama. Dengan itulah kata Nabi Ibrahim alaihissalam, yang di situ ada muatan, di dalamnya ada muatan hablum minan nas. Jadi hablum minallah
wa hablum minan nas harus berjalan seiringannya. Dengan begitu akan hadir yaitu kekasih atau kasih sayang daripada Allah. Tidak peduli apapun suku mereka, ras mereka, agama mereka, komunitas mereka, organisasi mereka, tidak peduli. Kita sesama manusia wajib untuk berkasih sayang, untuk yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kebersamaan dengan ini saudara-saudara kita kaum muslimin dari berbagai negara termasuk di Indonesia sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Mari kita doakan semoga beliau-beliau dalam melaksanakan ibadah haji di sana diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan serta kembali ke tanah air dengan selamat dan juga membawa predikat haji yang mabrur. Dan kita berdoa, kita yang belum diketahui untuk senantiasa beribadah haji atau beribadah umrah tahun ini, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, yaitu kemudian mengendaki kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji maupun umrah di tahun ini atau tahun-tahun berikutnya. Tentunya kita mari akhiri dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan, penuh dengan pengharapan raja kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk meraih kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan nanti di akhirat. Semoga Allah meridhoi kita semua dan kita semua diwafatkan kelak nanti, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin kamilin wa dakhalna wa iyyakum fi zumrati ibadis sholihin wa halana wa lakum bi rahmatihi wa huwa arhamur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'i bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khadala al-mu'minin innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal wala wal qahd wal jabr wal amra wat ta'un wa maut al-fajr wash-shada'id wal mi'an ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amah إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.